Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudaraku seiman, sebangsa dan setanah air, para pencari kebenaran yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah pertanyaan yang mungkin terdengar sederhana, tapi jika kita renungkan sungguh-sungguh, jawabannya mampu mengubah cara kita memandang kehidupan ini. Pertanyaannya adalah, sudahkah koper kita terisi? Sudahkah ia siap dengan bekal perjalanan? Koper di sini bukanlah koper untuk mudik lebaran, bukan koper untuk dinas ke luar kota, bukan pula koper untuk liburan mewah ke Tokyo atau kemanapun kaki kita melangkah di dunia ini. Yang kita maksud adalah koper untuk perjalanan terpanjang kita, perjalanan yang tidak menunggu persetujuan siapapun, tidak bisa dijadwalkan ulang, dan yang paling menggetarkan, perjalanan yang tidak memiliki tiket pulang sama sekali. Perjalanan tunggal, perjalanan menuju keabadian, perjalanan menuju akhirat junction, terminal terakhir yang setiap manusia pasti menujunya. Masya Allah. Namun barangkali tanpa kita sadari, banyak di antara kita yang justru menghabiskan energi luar biasa untuk menghias tampilan luar koper itu. Kita poles bodinya dengan tumpukan harta dunia. Kita pasang stiker-stiker keren berupa jabatan dan status sosial. Kita banggakan mereknya dengan popularitas, follower, dan pencapaian. Bahkan kita korbankan 24 jam sehari hanya untuk mengurus casing koper duniawi ini. Agar apa? Agar terlihat mahal, agar dipuji orang, agar tampak berkelas dan mempesona. Tetapi saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, ketika koper itu akhirnya dibuka, ketika lapisan luar yang mengkilap itu tersingkap, kita terkejut. Astagfirullahaladzim. Ternyata isi koper kita kosong melompong. Naudzubillah summa naudzubillah. Tak ada apa-apa di dalamnya selain angin. Tak ada apa-apa di dalamnya selain janji-janji amal yang tak pernah terlaksana, niat-niat baik yang terus tertunda, dan dosa-dosa kecil yang kita anggap remeh. Apalagi dosa-dosa besar yang pernah kita lakukan, namun dikhawatirkan beratnya bisa membuat kita tersungkur. Bayangkan saudara-saudara, koper yang akan kita bawa untuk perjalanan paling penting itu ternyata hampa. Adakah yang lebih menakutkan dari itu? Kita mau mendaki gunung tapi kita cuma membawa tas yang tidak ada apa-apa di dalamnya. Nah, di video kali ini, insya Allah ini akan menjadi tazkirah, alarm pengingat untuk diri kita semua. Kita akan membedah hakikat dunia yang fana ini, melihatnya dengan kacamata wahyu, tafsir para ulama, dan isyarat ilmiah modern yang memperkuatnya. Dan yang terpenting, kita akan menemukan satu-satunya bekal paling utama, bekal yang benar-benar wajib kita masukkan ke dalam koper akhirat kita, bekal yang menentukan ringan atau beratnya langkah kita di padang mahsyar nantinya. Bekal itu adalah ketakwaan. Bekal yang tidak bisa dibeli dengan uang, tidak bisa diwariskan, tidak bisa digantikan oleh popularitas. Bekal yang hanya bisa kita isi mulai sekarang, selagi nafas masih keluar masuk, selagi hati masih diberi kesempatan untuk kembali kepadanya. Karena itu, mari kita pastikan menonton video ini sampai habis. Jangan di skip, jangan loncat-loncat, karena setiap detik pembahasannya insya Allah sangat berharga untuk perjalanan jiwa kita. Nah, dan sebelum kita melangkah lebih jauh, dukung dakwah ini dengan menekan tombol subscribe sekarang juga. Satu klik sederhana dari kita adalah pahala yang terus mengalir insya Allah, dan menjadi penyemangat besar agar konten-konten kebaikan seperti ini terus hadir, tumbuh dan bermanfaat bagi lebih banyak saudara-saudara kita. Baiklah, saudara-saudaraku, mari kita mulai perjalanan ilmu kita, perjalanan wawasan kita, perjalanan menjadi musafir yang cerdas, musafir yang tahu apa bekalnya, kemana tujuannya, dan bagaimana agar ia tidak merugi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang dengan keagungannya menciptakan kematian dan kehidupan. Bukan tanpa tujuan melainkan sebagai sebuah ujian bagi kita, siapa di antara kita yang paling baik amal perbuatannya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan kita bersaksi bahwa baginda Nabi Muhammad SAW adalah hamba sekaligus utusan Allah, tauladan terbaik yang mengajarkan kita cara menyeimbangkan kehidupan fana ini dengan persiapan menuju kehidupan abadi. Kehidupan kita selama-lamanya, tak ada jalan pulang ke dunia ini. Kita akan berada di situ selama-lamanya. Saudara-saudaraku jemaah rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang telah memberikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi. Semoga tercurah kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, dan kita berharap kita termasuk umat beliau mendapatkan syafaat beliau nantinya. Nah, untuk menghangatkan suasana, izinkan kami memulai dengan sebuah pantun sederhana. Jalan-jalan ke pasar malam, beli ketupat bersama teman. Dunia ini hanya persinggahan, wahai kawan. Siapkan bekal untuk kehidupan abadi dan menawan. Allahu Akbar. Saudara-saudaraku jemaah rahimakumullah, pantun ini mungkin terdengar ringan, tetapi maknanya menghantam tepat di jantung persoalan hidup kita. Betapa sering kita tenggelam dalam kesibukan mengejar dunia yang cepat berlalu, seolah-olah disinilah akhir dari perjalanan kita. Padahal perjalanan sejati kita justru dimulai ketika pintu dunia ini tertutup dan gerbang akhirat terbuka. Pada hakikatnya demikian. Pantun tadi adalah cermin yang memantulkan kenyataan pahit. Hidup ini singkat, tetapi konsekuensinya sangat panjang. Ia bukan sebatas susunan kata yang enak didengar. Olehnya kita tidak boleh salah membawa bekal. Harus tahu mana yang perlu diprioritaskan, mana yang hanya menjadi beban, dan mana yang harus segera ditinggalkan agar langkah kita menuju akhirat menjadi ringan dan mudah. Saudara-saudaraku jemaah rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di titik ini ada satu pertanyaan penting yang harus kita ajukan kepada diri kita. Kita renungi, kita hayati, dan kita pahami bahwa sudahkah koper akhirat kita terisi dengan layak? Ataukah selama ini kita hanya sibuk memperindah bagian luarnya, Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, mengurus penampilan, jabatan, dan pencitraan, sementara bagian dalam kosong, tak berisi apa-apa, seperti rumah yang ditinggalkan jauh sebelum lebaran. Ya, tak ada apa-apa. Maka mari kita buka lembaran baru. Kita akan masuk lebih dalam. Kita telusuri apa saja yang seharusnya ada dalam koper perjalanan kita menuju kampung abadi ini, menuju tempat kembali kita. Kita akan mengungkap satu persatu hakikat dunia yang fana ini, sebagaimana yang digambarkan dalam Al-Quran, berdasarkan penjelasan dari para ulama, bahkan dibuatkan oleh pengetahuan modern yang menunjukkan bahwa kehidupan dunia hanyalah titik kecil dari perjalanan yang panjang menuju keabadian. Nah, poin pembahasan kita yang pertama adalah hakikat dunia dalam kacamata ilahi dan ulama. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita menyadari bahwa kita sedang mengepak koper untuk perjalanan yang sangat panjang, langkah pertama adalah memahami dengan benar di mana posisi kita sekarang. Banyak dari kita yang mungkin salah kaprah mengira bandara keberangkatan dunia ini adalah tujuan akhir dari perjalanan kita itu sendiri. Kita asyik main di area check-in, mungkin sampai lupa kalau boarding time sudah dekat, waktu keberangkatan itu sudah dekat. Allah Subhanahu wa taala sang pencipta, sang pemilik peta kehidupan sudah memberikan peringatan keras, bukan dengan kata-kata kiasan ya, tapi dengan firman-Nya yang sharih, yang jelas dalam Al-Quran.
Mari kita lihat surat Al-Ankabut ayat 64. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib. Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Wa innad daral akhirata lahiyal hayawan. Dan sesungguhnya akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Lau kanu ya'lamun, kalaulah mereka mengetahui. Saudara-saudaraku jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini adalah tamparan ditulis bagi kita yang terlena. Kita yang sudah lupa atau lalai. Allah menyebut dunia ini senda gurau dan main-main. Lahun wa la'ib. Lahun itu artinya sesuatu yang melalaikan, hiburan yang membuat kita lupa tujuan utama kita. Kita hendak pergi ke pasar, lalu di sampingnya ada tarian. Nah, akhirnya tarian ini kita lihat, ya, ada orang kok band atau apa gitu. Nah, kita lihat, akhirnya kita terlupa. Nah, itulah lahun. Laib itu artinya mainan, permainan anak kecil yang sebentar lagi ditinggalkan oleh anak kecil itu. Ya, ibarat anak kecil main pasir di pantai. Asik sekali membangun istana pasir, memasang bendera, sampai lupa kalau air pasang akan datang sebentar lagi dan menghapus semua proyek megah kepasiran dia. Begitulah kita, asik dengan dunia, lupa akan air pasang, kematian yang pasti datangi kita dan menghancurkan semua istana duniawi kita yang sudah kita persiapkan semegah-megahnya. Allahu Akbar. Nah, jemaah rahimakumullah, lalu bagaimana menurut para ulama? Penafsiran para ulama, ulasan para ulama. Para ulama kita salafus saleh pendahulu kita yang bijaksana, yang luar biasa, Allah limpahkan ilmu dan keberkahan yang besar kepada mereka, sangat memahami hakikat ayat ini. Artinya apa? Mereka hidup seolah-olah besok akan mati. Apa kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya yang monumental, menjelaskan bahwa ayat ini bermakna meremehkan urusan dunia dan merendahkan keadaannya. Dunia ini akan fana, sirna dan habis. Beliau menekankan bahwa kehidupan akhiratlah yang kekal abadi yang tidak akan pernah berakhir. Nah, di sanalah kehidupan yang sebenarnya. Al-hayawan bentuk mubalaghah atau superlatif dari hayah kehidupan. Ini sastra yang sangat tinggi, Bapak Ibu jemaah rahimakumullah. Hayawan artinya orang yang mendengar kalimat ini dan mengetahui hakikatnya, dia akan terperanjat, akan kagum kalimat yang sangat luar biasa. Nah, begitu pula kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, seorang tabi'in besar, ulama yang bijaksana, sering melontarkan nasihat yang menusuk hati, yang menyadarkan jiwa. Beliau berpesan begini, sesungguhnya dunia adalah negeri perantauan dan bukan tempat tinggal yang sebenarnya, dan harta yang ada di dunia adalah pinjaman, bukan milik hakiki, bukan milik sebenarnya. Beliau juga sering katakan, wahai anak Adam, engkau hanya kumpulan hari. Jika satu hari berlalu darimu, maka satu bagian darimu telah berlalu. Allah. Saudaraku jemaah rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidup kita ini ibarat es batu yang perlahan mencair. Setiap detik berlalu, jatah usia kita semakin berkurang. Namun yang anehnya, manusia kebanyakan sering sibuk mengukir-ukir es itu agar terlihat indah. Padahal sebentar lagi ia akan habis dan mencair. Banyak orang berperilaku seolah-olah akan hidup 1000 tahun. Padahal baginda Nabi Muhammad SAW sudah mengingatkan kita dengan gambaran yang sangat jelas dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Bukhari. An Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibai faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Artinya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita melalui Ibnu Umar. Ketika Rasulullah SAW memegang pundak Ibnu Umar, berkata kepadanya, jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing
atau seorang musafir. Saudaraku, hadis ini menggambarkan bahwa dunia bukanlah tempat tinggal permanen kita. Kita hanya lewat, singgah sebentar layaknya musafir. Ya, kemudian setelah itu pergi meninggalkan tempat persinggahan itu. Para ulama telah memberikan penjelasan yang menawan tentang hadis ini, bagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitab beliau Jamilul Hikam, kumpulan hadis, syarah hadis Arba'in Nawawiyah. Dalam kitab ini beliau memberikan penjelasan yang sangat indah, jemaah. Wa innama mathalul mu'min fi hadhihi dunya kamathalil musafir. Makanya perumpamaan seorang mukmin di dunia ini seperti seorang musafir. La yuqimu illa tahta syajarah, yang singgah sebentar di bawah pohon untuk berteduh. Tsumma yatarahhalu wa yatrukuha, lalu kemudian pergi meninggalkan pohon itu. Dia tidak selamanya di bawah pohon itu, tidak akan membangun rumah di bawah pohon itu, ya. Musafir tidak seperti itu. Nah, bayangkan jemaah Bapak Ibu rahimahullah, seorang musafir sedang kelelahan, lalu ia melihat pohon rindang. Ia berteduh sejenak untuk mengumpulkan tenaga, minum sebentar, lalu pasti akan melanjutkan perjalanan lagi. Nah, musafir itu tidak pernah berpikir untuk membangun rumah mewah di bawah pohon itu. Dia tidak akan menata taman atau memasang pagar atau mendirikan istana sekalipun di situ, karena ia tahu ia akan pergi lagi meninggalkan tempat itu. Atau mungkin seperti orang yang nginap di hotel misalnya, dia menikmati ruangan kamarnya. Apakah dia akan memperbaiki jendela hotel? Apakah dia akan memperbaiki dinding hotel, mengganti cat hotel hanya untuk semalam tidur di situ? Tentu tidak. Nah, begitu pula lah kita. Dunia ini hanyalah tempat singgah sementara, tempat menunggu sebelum melanjutkan perjalanan ke kampung akhirat abadi. Selama-lamanya tidak akan, kita setelah meninggalkan dunia ini tak akan pernah lagi balik ke dunia ini. Nah, namun sering kebanyakan kita sibuk mendirikan istananya di dunia ini, padahal sebentar lagi kita akan meninggalkannya tanpa bisa membawa apapun kecuali amal. Nah, lanjutan dari hadis itu, sahabat yang mulia Ibnu Umar sendiri menutup hadis ini dengan nasihat penuh hikmah. Wa kana Ibnu Umar yaqul, "Idza amsayta fala tantadhir as-subah, wa idza asbahta fala tantadhir al-masa. Wa khudh min sihhatika li maradik, wa min hayatika li mautik." Artinya apa? Jika engkau berada di waktu sore, kata Ibnu Umar, jangan menunggu waktu pagi. Jika engkau di waktu pagi, jangan menunggu di waktu sore. Ambillah sehatmu sebelum sakitmu, dan hidupmu sebelum matimu. Inilah cara pandang seorang mukmin. Ia melihat dunia ini secara sederhana. Ia sadar bahwa dunia inilah sementara, dan fokus menyiapkan bekal untuk perjalanan jauh berikutnya, yaitu menuju akhirat dan abadi. Dia mengajar dunia sebatas yang Allah rezekikan kepadanya. Dia menggunakan rezeki yang Allah berikan itu, dunia Allah berikan kepadanya itu untuk mempersiapkan bekal dia menuju akhirat abadi ini. Dia bangun istana, dia bangun rumah, Allah rezekikan harta yang berlimpah. Tidak dia gunakan untuk berfoya-foya, menikmatinya kemewahan itu, tidak, tapi dia gunakan untuk mempersiapkan dirinya, mengisi kopernya untuk perjalanan ke akhirat. Ya, bisa jadi dengan membangun sana prasana untuk pendidikan, membangun amal jariah, masjid, berinfak, bersedekah, berbagai macam. Menuntut ilmu ia gunakan untuk mengajarkan ilmu itu kembali. Allahu Akbar. Mempersiapkan bekal menuju perjalanan abadi. Saudaraku jemaah rahimakumullah, inilah hakikat dunia. Tempat kita menanam, dia hanyalah ladang, bukan tempat menyimpan hasil panen. Lalu di mana kita memanen? Panennya baru akan kita petik di akhirat kelak.
Saudara-saudaraku jemaah rahimakumullah. Setelah kita memahami hal ini, mari kita lihat bagaimana ilmu pengetahuan modern ternyata justru mendukung cara pandang ini, Bapak Ibu. Bahkan menggoyahkan kesombongan paham materialisme yang menganggap hidup ini hanya sebatas apa yang tampak oleh mata. Jadi perspektif ilmiah itu menggetarkan jiwa kita. Di era modern ini jemaah, banyak orang terutama anak-anak muda mulai menyaksikan keberadaan akhirat. Mereka berkata akhirat itu hanya cerita agama, tak ada buktinya. Mereka merasa hanya bisa percaya pada hal-hal yang bisa dilihat, diukur dan dibuktikan oleh sains, oleh keilmuan. Padahal yang menarik, beberapa temuan sains justru membuka pintu bagi kita untuk memahami bahwa realitas tidak sesederhana materi fisik yang bisa disentuh. Banyak hal dalam sains modern yang sejalan dengan konsep alam gaib yang diajarkan dalam Islam. Di sini izinkan saya menyampaikan dua argumen ilmiah sederhana, ringan tapi mampu menggugah akal sehat kita. Yang pertama, hukum kekekalan energi. Ini adalah petunjuk adanya perpindahan wujud. Di sekolah kita pernah belajar sebuah hukum dasar fisika, yaitu energi tidak bisa diciptakan atau dimusnahkan. Energi hanya berubah bentuk. Saat seorang meninggal, tubuhnya akan terurai dan kembali menjadi bagian dari alam. Tapi muncul pertanyaan besar, bagaimana dengan energi kehidupan yang menggerakkan tubuh ini? Detak jantung, gelombang otak, kesadaran, bahkan apa yang kita sebut sebagai ruh, semua itu bukan benda fisik yang mudah diukur jemaah. Islam mengajarkan bahwa ruh bukan energi fisik biasa. Ia adalah urusan Allah, amrullah, yang berada di luar jangkauan alat ilmiah. Namun hukum kekekalan energi memberi kita gambaran bahwa sesuatu yang bersifat inti dalam diri manusia tidak mungkin hilang begitu saja. Artinya apa? Kematian bukanlah akhir, tetapi perubahan kondisi. Ada fase berikutnya setelah kehidupan itu. Analogi mudahnya begini, seekor ulat tidak punah saat menjadi kepompong, betul? Dan kepompong tidak punah saat berubah menjadi kupu-kupu. Artinya apa? Ia berubah fase. Begitu pula manusia, tubuhnya berhenti berfungsi, tetapi inti dirinya berpindah ke alam gaib. Realitas alam gaib dan keanehan fisika kuantum. Fisika klasik dulu menganggap dunia ini pasti dan bisa diprediksi. Ini dulu. Namun fisika kuantum membuka fakta baru. Apa? Sebuah partikel bisa berada di dua tempat sekaligus. Dua partikel bisa saling terhubung meski terpisah jauh. Kemudian realitas berubah hanya karena diamati. Kemudian ilmuwan bahkan mengusulkan keberadaan dimensi atau dunia paralel. Itu yang kita lihat. Sebagaimana yang diceritakan pula dalam film-film Marvel Universe, artinya dunia yang kita lihat sehari-hari hanyalah permukaan dari realitas yang jauh lebih luas dan misterius. Konsep ini sangat membantu kita memahami keberadaan alam barzakh, alam yang berada antara dunia dan akhirat. Alam itu ada, tetapi tidak mengikuti hukum fisika biasa yang kita pahami. Jadi analogi sederhananya itu seperti ini. Di ruangan ini ada wifi, ada wifi, ada sinyal radio, sinyal telepon, dan gelombang lain yang menembus tubuh kita ini, tetapi kita tidak bisa melihatnya. Itu tuh semua nyata, mereka ada nyata, hanya saja berada pada frekuensi yang tidak ditangkap oleh indera kita. Begitu pula alam barzakh juga demikian. Ia nyata, tetapi berada pada dimensi yang berbeda. Waktu di alam barzakh itu tidak sama seperti waktu di dunia. Dalam Al-Quran Allah menjelaskan bahwa satu hari di sisi Allah bisa seperti 1000 tahun dalam hitungan manusia. Ini isyarat bahwa alam gaib memiliki dimensi waktu yang berbeda. Dan menariknya, sains modern melalui teori relativitas Einstein juga menyatakan bahwa waktu itu tidak absolut, ia bisa melambat atau mempercepat. Maka
sangat masuk akal ya ketika ulama mengatakan bahwa di alam barzakh seseorang bisa merasakan waktu sangat panjang atau ia juga bisa merasakan waktu sangat singkat. Artinya apa? Tergantung ketentuan Allah. Jadi kita tidak perlu merasa sombong dengan sains itu. Sains justru membuka mata kita bahwa akhirat itu bukan hal mustahil, tapi dia sangat logis. Jadi bukan sains yang bertentangan dengan agama. Justru ilmu pengetahuan membuka mata kita bahwa realitas jauh lebih luas daripada yang bisa kita lihat. Karena itulah kita harus menyiapkan bekal kita untuk memasuki alam itu, alam yang akan kita masuki setelah napas terakhir kita berhenti, setelah roh kita pergi meninggalkan badan ini. Untuk mencairkan sedikit ya, kita ada pantun sebuah pantun ringan. Ada fisika, ada biologi. Belajar rumus bikin pusing kepala. Mati itu suatu hal yang pasti, wahai saudara-saudari. Maka jangan cuma siapkan harta, iman juga harus dibawa. Setelah kita memahami bahwa akhirat itu merupakan sesuatu yang masuk akal secara ilmiah, dia bukan sebatas ajaran agama, tapi ilmiah sangat mendukungnya. Sekarang mari kita fokus pada hal yang lebih penting, yaitu apa saja bekal utama yang harus kita siapkan, yang harus kita masukkan dalam koper kita menuju perjalanan terpanjang, perjalanan kebahagiaan ini. Saudara-saudaraku jemaah rahimakumullah, pertanyaan yang sering muncul dalam benak setiap manusia sadar akan perjalanan panjang itu, perjalanan menuju akhirat itu adalah, apa bekal terbaik yang harus aku bawa? Apakah harta? Tidak. Apakah jabatan? Sama sekali tidak. Apakah ketenaran? Itu semua hanya kilau yang akan padam begitu nafas berhenti. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri memberikan jawabannya secara sangat eksplisit dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah ayat 197, sebuah ayat yang menjadi dalil kunci tentang konsep bekal menuju kehidupan abadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab." Berbekallah kalian, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Perhatikan jemaah sekalian, bagaimana Allah memulai dengan perintah umum berbekallah. Seolah-olah Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang mengatakan kepada kita, hidup ini perjalanan. Kalian harus siap bawa sesuatu untuk bekal kalian. Namun Allah tidak membiarkan kita menebak-nebak bekal apa yang paling penting itu. Tidak demikian. Tapi Allah langsung menunjuk satu bekal yang paling superior, yang paling dahsyat, yang paling menentukan keselamatan seseorang. Khairuz zat, sebaik-baik bekal, yaitu ketakwaan. Ketakwaan, Masya Allah, bekal terbaik itu adalah ketakwaan. Itu sudah sering kita dengar, Masya Allah. Minimal sekali seminggu kita dengar di Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Namun pertanyaannya kemudian apa? Yaitu apa itu takwa itu ya? Bapak Ibu saudara-saudara rahimakumullah, apa itu takwa? Sebagian orang mengira takwa hanya soal tampilan luar. Ada yang mengira itu jenggot panjang. Ada orang jenggot panjang nih, orang bertakwa. Gamis putih, wah gamisnya putih sekali, wah ini orang bertakwa. Wah jilbabnya besar sekali, dalam sekali, wah ini orang bertakwa. Sebagian orang mengira demikian. Padahal takwa itu bukan sebatas itu, atau bukan sebatas gaya berpakaian atau penampilan saja. Takwa itu adalah mode hidup, template kehidupan kita. Cara seseorang menjalankan hidup dalam setiap detik, pilihan, dan gerakan langkahnya. Bagaimana ia menjalani kehidupannya itu, setiap detiknya, setiap pilihannya, setiap langkahnya yang ia gerakan. Para ulama telah mengupasnya dengan sangat dalam tentang ini, Bapak Ibu jemaah rahimakumullah. Apa ini maksud takwa itu? Menurut Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, beliau memberikan definisi yang sangat indah dan padat. Beliau berkata, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa.
Maksudnya apa? Wa ay ya'mal al-'abdu bi ta'atillahi 'ala nurin min Allah yarju thawab Allah. Hakikat takwa adalah seseorang hamba beramal dalam ketaatan kepada Allah dengan berlandaskan cahaya petunjuk dari Allah sambil berharap pahala dari Allah. Wa ay yatruka ma'siyatallahi 'ala nurin min Allah yakhafu 'iqab Allah. Dan ia meninggalkan maksiat kepada Allah dengan berlandaskan cahaya petunjuk dari Allah karena takut terhadap siksaan Allah. Nah, maknanya ketaatan bukan sekedar rutinitas, tapi dilakukan dengan ilmu, petunjuk dan harapan pahala dari Allah. Itu pula menjauhi kemaksiatan bukan sekedar takut pada manusia, tapi karena mengetahui akibatnya dari Allah. Nah, definisi ini memberikan 3 pondasi. Yang pertama adalah ilmu, jemaah. Ilmu ala nurin min Allah, yaitu cahaya Allah, petunjuk dari Allah. Artinya apa? Beramal bukan dengan nekat, bukan ikut-ikutan, tapi berdasarkan ilmu, petunjuk dan pemahaman yang benar. Belajar dari para ulama, membaca buku dengan pemahaman yang betul. Kemudian yang kedua, amal, taat, tarkun maksiyah itu amal. Ketaatan dan meninggalkan maksiat itu adalah amal perbuatan. Nah, takwa itu memadukan 2 hal ini secara kebersamaan. Menjalankan perintah itulah ketaatan, meninggalkan larangan itulah tarkul maksiyah. Nah, jika hanya menjalankan perintah tapi masih menabrak larangan, masih melanggar hal-hal yang tidak boleh, maka itu belum sampai kepada derajat takwa. Nah, jika meninggalkan maksiat tapi masih malas beribadah, masih malas berzikir, tidak mau baca Al-Quran atau enggan melaksanakan salat, itu pun belum masuk dalam kategori takwa. Nah, kalau demikian berarti bekalnya belum masuk koper, berarti masih kosong kopernya. Allahu Akbar. Kemudian yang ketiga, hati. Nah, tadi ilmu yang pertama, kemudian yang kedua amal, kemudian yang ketiga hati. Ada roja dan khauf di situ. Ada harapan dan rasa takut. Nah, amal soleh itu dibangun di atas 2 sayap. Ilmu, taat, tarkul maksiyah. Kemudian 2 sayapnya itu apa? Harapan pahala Allah dan takut siksaan Allah. Nah, seseorang yang bertakwa berjalan dengan hati yang seimbang. Dia tidak putus asa, tidak juga ceroboh atau tergesa-gesa. Dia berusaha untuk menjalani segala sesuatu itu dengan tenang, cahaya dari Allah, dengan ilmu yang dia pelajari, dia cari, dia baca, dia teliti. Nah, kemudian dengan amal. Nah, setelah itu hatinya itu berjalan harapan kepada Allah serta takut pada Allah. Nah, jadi sederhananya itu begini, jemaah. Takwa itu sama dengan iman yang hidup ditambah amal yang konsisten, kemudian ditambah hati yang selalu sadar. Ketika iman itu hidup, kemudian amal itu konsisten, kemudian hati selalu sadar, nah maka itu dalam lingkaran ketakwaan. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa takwa bukan sebatas salat, puasa, baca Al-Quran, bukan sebatas itu. Tapi bagaimana kita menjaga lisan, ya, menahan amarah hati, lisan amal, tidak makan yang haram amal, jujur dalam transaksi, iman yang hidup, adil dalam keputusan, sabar dalam musibah, syukur dalam nikmat, dan selalu mengingat Allah dalam sunyi ataupun ramai. Inilah bekal yang benar-benar menyelamatkan seseorang dalam perjalanan panjang menuju akhirat. Inilah bekal yang harus dimasukkan dalam koper perjalanannya. Nah, dan sahabat, saudara-saudara sekalian, rahmat Allah Subhanahu wa taala, tanpa ketakwaan itu seluruh bekal dunia akan habis dan sia-sia. Tetapi dengan takwa, perjalanan kita menjadi ringan, terarah dan penuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Nah, mari kita visualisasikan, kita bayangkan sejenak Bapak Ibu jemaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu ibarat bahan utama dalam koper perjalanan kita menuju akhirat. Sepakat seperti ini ya.
Nah, para ulama sepakat bahwa pondasi takwa itu terdiri dari dua hal yang tak bisa dipisahkan. Yang pertama yaitu iman yang kokoh dan amal soleh yang konsisten. Nah, inilah dua mata uang yang berlaku di akhirat di persimpangan akhir kita, di perhentian terakhir kita. Yang pertama, iman yang kokoh. Nah, ini merupakan rangka koper yang tidak mudah rubuh. Nah, iman adalah kerangka koper kita. Tanpa kerangka yang kuat, apapun yang kita masukkan ke dalamnya akan mudah hancur. Iman itu jangan bayangkan hanya sebatas label agama di KTP atau identitas di bio WhatsApp kita atau status kita. Tidak. Iman itu adalah pengakuan hati, ucapan lisan, dan implementasi nyata dalam kehidupan. Nah, iman yang hidup akan menggerakkan amal, memberikan arah, dan menjadi alasan di balik setiap langkah kita. Nah, tanpa iman yang benar, amal yang banyak bisa gugur. Koper takwa bisa tampak bagus dari luar tapi rapuh di dalamnya. Nah, kemudian yang kedua itu amal soleh yang konsisten. Nah, inilah dia isi koper yang menyelamatkan tadi. Jika keimanan adalah kerangkanya, maka amal soleh adalah pakaiannya, makanannya, dan peralatan penting yang kita bawa untuk perjalanan panjang menuju akhirat. Nah, inilah pakaian hangat kita di alam kubur yang dingin. Inilah cahaya di padang mahsyar yang gelap. Inilah bakal energi di perjalanan yang tak bertepi itu. Nah, jadi apa saja isinya? Amal soleh itu ya seperti salat, yang bukan sebatas 5 waktu saja, tetapi dengan hadurul qalub, kehadiran hati, kekhusyuan, ya, sehingga jadilah salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Lalu apa puasa? Ya, bukan hanya sebatas menahan lapar atau haus, jemaah, tapi menahan diri dari dosa dan syahwat. Nah, kemudian yang ketiga, sedekah. Nah, harta yang kita keluarkan di jalan Allah, harta yang Allah berikan kepada kita, lalu kita jadikan itu untuk membantu agama Allah, membantu orang lain. Inilah harta yang sesungguhnya kita simpan, deposito akhirat yang paling aman kita nantinya, tabungan kita yang kita keluarkan di jalan Allah. Sedekah, dermawan, memberi makan orang miskin, dan berbagai macam bentuknya yang kita keluarkan dari harta kita. Nah, yang keempat, menuntut ilmu. Ya, bisa ilmu bermanfaat. Apa saja bentuknya, niatkan lillahi ta'ala, membantu orang lain, memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, dan ilmu manfaat yang kita amalkan, yang kita bagikan terus menerus, dia akan menjadi pahala yang terus mengalir. Nah, ini ibarat investasi yang luar biasa. Nah, lalu akhlak mulia, Masya Allah, diucapkan memang ringan dan dilakukan pun juga ringan, insya Allah, jika kita tulus melaksanakannya dan menyadarinya. Berbakti kepada orang tua, menjaga tutur kata, membina anak yang soleh, jujur dalam berbagai hal, dalam bisnis, dalam hubungan, lembut kepada sesama. Masya Allah, itulah ajaran Islam, luar biasa. Sepatutnya kita bangga dan bersyukur keimanan masih Allah berikan kepada kita. Allah terima syahadat kita, hendaknya nantinya Allah terima kita menjadi hamba Allah yang Allah ridhoi. Masya Allah. Nah, itulah kata para ulama, iman tanpa amal itu hampa. Amal tanpa iman itu sia-sia. Nah, jangan sampai, mari semuanya kita berusaha saling membantu, saling mengingatkan, saling berlomba-lomba. Jangan sampai koper kita terlihat mewah dari luar, tetapi isinya hanya angin belaka. Allahu Akbar. Nah, setelah keimanan, lalu kemudian amal saleh yang konsisten. Nah, yang ketiga itu apa? Menjauhi larangan Allah. Membuang barang, itu ibaratkan kita membuang beban berat dari koper kita. Memang kita melihat banyak orang sibuk mengisi koper dengan amal. Alhamdulillah, kita bersyukur.
tapi lupa barangkali membuang barang-barang berbahaya yang bisa meledakkan koper itu sendiri, yaitu kemaksiatan. Tetap melaksanakan amal ibadah, tetap melaksanakan amal saleh, tapi dia tetap melanjutkan ghibahnya, tetap mengadu domba, dan tak melakukan korupsi, riba, kedustaan, kezaliman, mengambil hak orang lain. Allahu Akbar. Semua itu seperti barang-barang terlarang yang membuat koper kita ditahan di bandara akhirat. Tak lewat bea cukai dan tak lewat pemeriksaan, terhenti. Nah, setiap maksiat yang kita hindari adalah beban berat yang kita buang. Jadi maksiat itu tuh yang memberatkan koper kita sehingga kita tak bisa membawanya. Yang kita mengangkatnya dia sebagai palas, sehingga koper kita terhenti dan harus kita buang itu. Nah, agar apa? Agar koper kita lebih ringan, dan ketika kita melewati hisab kita selamat, koper kita mulus tanpa terhenti. Nah, ada sebuah humor ringan. Pak Ustadz, saya tiap hari salat duha 8 rakaat, tapi kok masih hobi ngomongin tetangga. Allahu Akbar. Loh Bu, Bapak, saudara, ibaratnya kita ngisi koper pakai baju baru tiap hari gini ya, tapi kopernya itu bocor. Nah, ghibah itu kebocoran takwa yang perlu kita sadari. Ya, kita mengisi dengan amal soleh tiap hari, tapi tak ada yang menampungnya di bawah, bocor. Kita ngisi gelas dengan air, tapi tidak, gelas itu bocor. Nah, kemaksiatan itulah yang membocorkan. Allahu Akbar. Nah, yang keempat apa? Qalbun salim, hati yang bersih. Nah, hati bersih itu sebagai puncak takwa. Orang yang bertakwa itu sangat menakjubkan, hatinya pasti bersih. Allah menegaskan dalam Al-Quran. Mari kita lihat surah Asy-Syu'ara ayat 88 dan 89. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu harta dan anak-anak tidak memberi manfaat kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Allahu Akbar. Nah, bagaimana mendapatkan hati bersih ini? Yaitu di dunia tentunya, ya, dengan berbagai macam latihan yang telah diberikan petunjuk oleh para ulama, disaring oleh para ulama dari Al-Quran dan hadis. Masya Allah. Firman yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau menjelaskan bahwa qalbun salim adalah hati yang selamat dari apa? Dari syirik, dari keraguan dalam keimanan, dari dengki, selamat dari riya, selamat dari ujub, selamat dari kesombongan serta penyakit-penyakit hati lainnya. Hati yang bersih adalah hati yang ikhlas mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Inilah kunci diterimanya amal. Maka qalbun salim adalah wujud tertinggi dari ketakwaan itu. Ia adalah pakaian terbaik kita, kartu identitas kita di akhirat nanti, dan satu-satunya mata uang yang berlaku di sana. Allahu Akbar. Jemaah rahimakumullah, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setiap amal yang kita tanam hari ini dengan takwa adalah investasi abadi kita. Keuntungannya tidak pernah turun, tidak pernah inflasi. Bunganya akan kita nikmati di surga nanti insya Allah. Jadi saudara sekalian, mari kita jaga koper kita ini. Kita kuatkan kerangkanya dengan keimanan. Kita isi dengan amal soleh. Kita periksa kebocorannya dengan menjauhi larangan. Karena suatu hari nanti, koper inilah satu-satunya yang akan kita bawa berdiri di hadapan Allah. Saudara-saudaraku jemaah rahimakumullah. Nah, kita telah berbicara panjang lebar tentang hakikat dunia yang sementara. Tentang bagaimana sains pun memberi isyarat bahwa ada realitas lain di balik materi. Dan tentang takwa sebagai bekal utama menuju perjalanan abadi kita. Nah, semua itu adalah pengetahuan, ilmu benar, kuat dan berlandaskan dalil. Namun, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada kalanya hati manusia tidak cukup digerakkan hanya dengan teori,
Dalil yang jelas kadang baru terasa maknanya ketika disentuh oleh sebuah cerita atau kisah. Cerita yang sederhana, kisah yang sederhana tetapi mengetuk hati, membuka pintu celah hati kita. Cerita tidak hanya didengar oleh telinga tetapi dirasakan pula oleh jiwa kita, menenteramkan raga kita. Maka mari kita pindah sejenak dari argumen kerenungan ini, dari dalil ke kisah, dari logika ke ibrah, karena terkadang satu kisah bisa mengajarkan apa yang tak bisa dijelaskan oleh 1000 kalimat. Nah, oleh karena itu izinkan kami membawakan sebuah kisah penuh pelajaran. Kisah yang mungkin akan membuat kita menengok kembali isi koper kita, menilai ulang perjalanan hidup kita, dan bertanya dalam-dalam di hati kita, sudah sejauh apa aku menyiapkan diri untuk pulang. Saudaraku jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikisahkan di sebuah negeri tak berantahnya ada sebuah tradisi kerajaan yang sangat unik, dan menurut akal sehat kita kebiasaan ini, tradisi ini cukup aneh. Nah, jadi begini, setiap tahun kerajaan itu tidak memilih raja dari garis keturunannya, melainkan dari orang asing atau musafir yang kebetulan lewat di perbatasan. Nah, raja baru ini akan diangkat, diberi kekuasaan mutlak, kemewahan berlimpah, istana megah, dan fasilitas nomor wahid selama 1 tahun penuh. Rakyat wajib patuh, semua keinginan raja dituruti. Nah, tapi ada klausul rahasia dalam kontrak itu. Tepat setelah 1 tahun masa jabatan habis, raja tersebut akan dilucuti dari semua pakaian kebesarannya. Ia diarak dengan pakaian lusuh, dinaikkan ke perahu kecil, dan diasingkan ke sebuah pulau terpencil yang gersang, yang tandus penuh binatang buas tanpa bekal apa-apa. Nah, di sana ia dibiarkan hidup, atau lebih tepatnya mati pelan-pelan seadanya. Nah, inilah kesepakatannya. Nanti dia boleh, raja ini, orang musafir ini diangkat jadi raja, dia boleh melakukan apa saja yang ia inginkan sebagai raja. Namun syaratnya 1 tahun setelah itu dia akan dibuang ke sebuah pulau terpencil. Nah, tradisi ini dia tidak boleh ubah karena ini termasuk klausulnya. Nah, oke. Nah, kemudian lanjut, banyak raja-raja sebelumnya yang ketika diangkat mabuk kepayang dengan kekuasaan. Mereka sibuk berpesta pora, menumpuk harta, membangun istana yang lebih megah, dan menikmati setiap detik kemewahan dunia mereka. Nah, mereka tertawa hari ini. Namun apa yang terjadi? Mereka menangis berulang saat waktu pengasingan tiba, menyesali kebutuhan mereka yang tidak menyiapkan bekal. Nah, sampai suatu ketika diangkatlah seorang pemuda musafir yang cerdas dan beriman. Dia diangkat menjadi raja kampung itu, raja wilayah itu. Nah, saat diberitahu tentang tradisi aneh ini, apa reaksinya? Ia tidak panik, ia tidak menangis, namun dia menanggapi biasa saja. Ia tersenyum mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan segera menyusun rencana. Di tengah kesibukannya memimpin kerajaan yang ia jalankan dengan adil, ia diam-diam memerintahkan para menterinya setiap bulan, kirimkanlah pekerja terbaik ke pulau terpencil itu, bersihkan lahannya, tanami pohon buah, ternakkan hewan-hewan, bangun sumur air bersih, dan dirikan perumahan yang layak di sana. Para menteri itu bingung, tapi ya namanya perintah raja, ya akan turuti karena itu klausulnya. Ya, nah singkat cerita, masa jabatan setahun pun habis. Tibalah hari pengasingan yang ditakuti semua raja. Raja cerdas itu dilucuti, diarak dengan pakaian yang paling biasa, dan dinaikkan ke atas perahu untuk diantar ke pulau itu. Rakyat yang melihatnya merasa kasihan. Namun bagaimana, inilah tradisi yang semua harus menyepakatinya, harus menyetujuinya. Tapi sang raja justru tersenyum lega, bahkan ia tertawa kecil. Nah, seorang penasihat tua yang mengamati keanehan ini bertanya, "Wahai tuanku raja, mengapa engkau tersenyum? Padahal sebentar lagi engkau akan menderita di pulau itu." Nah, raja cerdas itu menjawab dengan tenang dan penuh hikmah, "Oke, aku mengerti bagaimana perasaan kalian setelah melihat aku tersenyum.
aku akan menghadapi sesuatu yang barangkali tak ada di antara kalian yang mau. Kalian mengira aku pasti akan hancur di sana. Tunggu dulu, kalian salah besar. Kalian perlu tahu bahwa selama setahun ini aku memang memimpin di astana ini, aku memimpin di kerajaan ini, di istana ini, tapi fokus utamaku bukanlah singgasana sementara ini. Fokusku adalah mempersiapkan tempat tinggalku yang abadi di pulau itu. Aku sudah mengirimkan bekal, membangun rumah, menyiapkan kehidupan yang layak di sana. Saat kalian mengasingkan aku nanti, sejatinya kalian sedang mengirimku pulang ke rumahku yang sudah aku siapkan selama setahun ini. Allahu Akbar. Maka wajar sekali wajahnya ceria karena dia pulang kampung. Dan kampungnya sudah mewah, kampungnya sudah luar biasa. Allahu Akbar, Masya Allah. Saudara-saudaraku jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah tadi adalah sebuah metafora yang sangat tepat untuk menggambarkan perjalanan hidup kita. Perjalanan hidup saudara-saudara sekalian, kita semua. Jadi maknanya apa? Kerajaan dunia dalam cerita itu adalah lambang dari semua yang kita miliki saat ini. Jabatan kita, rumah kita, bisnis kita, popularitas kita, bahkan gelar-gelar yang kita banggakan. LCMA, Ustaz Fadil Tamsin LCMA, gelar doktor misalnya, profesor misalnya, pakar bidang ini, ahli bidang itu, jenderal, presiden sekalipun, semua itu terlihat megah, terlihat kokoh, membanggakan. Tetapi pada hakikatnya hanya pinjaman sementara. Umur dunia kita pun rata-rata cuma 60, 70, 80, 90, sebentar sekali jika dibandingkan dengan kehidupan abadi itu. Nah, apa yang maksud dengan pulau terpencil, tempat para raja harus pindah itu? Itu adalah gambaran dari alam kubur dan akhirat kita. Tempat yang sebenarnya, tempat tinggal yang permanen, tempat yang tidak ada lagi kesempatan kedua untuk memperbaiki bekal kita. Ketika kita sudah memasuki tempat itu, sudah semuanya berakhir. Yang tinggal apa? 3 saja. Doa anak yang soleh, amal jariyah, sedekah jariyah, ya, ilmu yang bermanfaat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan para raja yang menangis? Itu adalah cerminan barangkali kita ketika hidup hanya dipakai untuk menghiasi dunia. Kita terlalu sibuk mengejar popularitas, hedonisme, kesibukan, harta, sampai lupa menyiapkan sesuatu untuk pindahan besar yang pasti datang. Dan pada hari itu semua ambisi dunia tiba-tiba terasa sia-sia. Kita lupa menyiapkan koper kita. Kita lupa menyiapkan isi koper kita. Nah, na'udzubillah summa na'udzubillah. Sediakanlah waktu untuk merenungkan hal ini. Saudara-saudaraku jemaah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sedangkan raja yang cerdas adalah gambaran orang beriman, orang yang benar-benar menggunakan akalnya, yaitu ulul albab. Ialah orang yang tahu bahwa dunia hanya tempat singgah, yang sebentar kemudian ia akan tinggalkan tempat itu. Dan makna lain, ia gunakan kekuasaan, waktu, tenaga, dan hartanya sebagai modal untuk membangun rumah abadinya di akhirat. Dalam bahasa Minangnya, orang yang cerdas itu ibaratkan sebagai perantau sedang mengembara, dan dia mencari bekal, dan kemudian dia pulang membangun rumahnya. Nah, ia sadar bahwa investasi terbesar bukanlah aset dunia ini, tetapi amal soleh dan ketakwaannya. Kisah ini menyentuh kita karena ia mengungkapkan sebuah kebenaran sederhana namun mendalam, jemaah saudara sekalian. Setiap orang akan dipindahkan ke pulau itu, suka atau tidak, siap atau tidak. Dan saat itu tiba, hanya orang yang mengelola dunianya dengan visi akhiratlah yang akan tersenyum. Nah, dan orang yang tidak demikian akan menangis. Allahu Akbar. Kita berharap berdoa kepada Allah, kita termasuk
hamba-hamba Allah yang cerdas. Kita siapkan bekal kita siapkan segala keperluan perjalanan kita, sehingga kita bergembira nanti sampai di kampung halaman kita. Nah, jika kita renungkan dengan jujur, kisah ini sedang menunjuk langsung kepada kita, saudara-saudara sekalian, bahwa suatu hari entah kapan masa jabatan kita di dunia akan selesai, dan saat itu tiba tidak akan ada yang bisa menunda, menawar, atau mengajukan banding. Pada hari itu bukan rumah mewah yang menemani kita, tidak. Bukan pula mobil yang kita cicil bertahun-tahun, tidak. Bukan pula gelar sarjana, magister, doktor, profesor, atau tidak, jabatan, tidak. Bukan itu yang menemani kita. Bahkan bukan pula jumlah pengikut kita atau orang-orang yang suka kita, apalagi sekarang di media sosial, subscriber, followers. Bukan itu, saudara-saudara sekalian. Yang berjalan bersama kita hanya 3 hal saja, sebagaimana yang disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dalam makna hadis, yatba'ul mayyita salatah, yang mengiringi jenazah itu ada 3, ahluhu wa maluhu wa amaluhu, keluarganya, hartanya, dan amalnya. Yarji'u isnan, 2 kembali, wa yabqa wahid, 1 yang tetap, yang membersamainya, menemaninya selalu. Yang kembali adalah keluarga dan hartanya, dan yang menetap adalah amalnya. Allahu Akbar. Keluarga pulang, harta ditinggalkan untuk ahli waris, jabatan menguap diambil oleh orang lain, yang tersisa hanyalah apa yang pernah kita tanam. Jika kebaikan maka orang akan menyebutnya, namun jika keburukan orang pun akan menyebutnya namun mencacinya. Dan disinilah letak kecerdasan raja dalam kisah tadi. Ia tidak terpukau oleh singgasana yang sementara itu. Ia tidak larut dalam pesta dan pujian yang sangat luar biasa, melainkan ia fokus membangun masa depannya yang abadi. Nah, begitu pula kita. Raja itu tidak korupsi. Dia membangun masa depannya itu tidak dengan korupsi. Itu perlu kita pahami. Tapi dengan mempersiapkannya sebaik mungkin dari segala yang halal Allah berikan kepadanya. Nah, betul pula kita seharusnya setiap rakaat salat yang kita jaga, setiap sedekah yang kita siapkan diam-diam, setiap air mata taubat yang jatuh di sejadah kita, setiap keburukan yang kita tahan demi Allah, semua itu sedang mempersiapkan rumah kita di pulau abadi. Itulah menteri-menteri yang akan menolong kita nantinya. Kita ini ibarat raja masing-masing, Bapak Ibu Saudara sekalian, dan menteri-menteri yang akan menolong kita itu adalah amal-amal kita. Nah, mari kita tanya pada diri kita sendiri, apakah aku ingin menjadi raja yang menangis atau raja yang tersenyum saat tiba saatnya berpindah ke pulau itu? Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang cerdas, yang tidak tertipu oleh gemerlap dunia, yang memahami bahwa hidup ini hanya perjalanan singkat, dan yang mempersiapkan bekal terbaik untuk pulang kepadanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saudara-saudaraku jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, terakhir, setelah perjalanan panjang yang kita renungkan bersama, jelaslah bagi kita bahwa dunia ini bukan tempat tinggal, tapi tempat menanam. Dunia ini bukan tujuan kita, tapi jalan menuju tujuan kita, sarana agar kita sampai ke tujuan kita. Dunia ini bukan tempat tinggal kita abadi, dia sebagai tempat singgah kita. Dan nanti kita memeti hasilnya, panennya, hasil dari setiap amal kita, setiap kesabaran kita, setiap pengorbanan kita, akan kita saksikan, akan kita petik, insya Allah di akhirat nanti. Ya mungkin sedikit kita rasakan di dunia ini, tapi semuanya akan kita panen di akhirat nanti. Oleh karena itu, mari kita sama-sama berangkat menuju negeri akhirat dengan koper yang terisi penuh dengan bekal ketakwaan, keimanan, dan amal soleh kita. Dan sampai kita mengisinya dengan kekosongan, namun luarnya, luxnya luar biasa. Nah, mulai kita isi koper kita dari sekarang.
yang masih belum mengisi, isi koper kita dari sekarang, packing dari sekarang, siapkan dari sekarang amal-amal yang belum pernah kita lakukan, amal-amal yang kita rencanakan, kerjakan. Nah, ketika hati sudah tergerak, lakukan, laksanakan. Tak perlu menunggu sempurna untuk mulai berubah, tak perlu menunggu itu. Kematian tidak punya kalender, tidak punya alarm, tidak memberi notifikasi. Ia datang tanpa jadwal. Ya mungkin ada sedikit pemberitahuan, yaitu seperti sakit dan segala macamnya. Namun siapa yang tahu? Orang sakit pun Allah berikan kesembuhan kepadanya sekalipun sakitnya itu parah. Tak ada yang tahu. Orang sehat pun datang ajalnya tiba-tiba. Dan ketika waktu boarding itu datang, keberangkatan itu tiba, hanya takwa yang menemani kita. Nah, saudara-saudaraku jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita akhiri, ada sebuah pantun ya untuk menyegarkan kita semua. 1 jam kita selesai pembahasan ini, Masya Allah. Lumayan serius ya. Allahu Akbar. Semoga semuanya bisa kita pahami, kita bisa hayati, dan kita jadikan ini sebagai lecutan bagi kita, refleksi bagi kita, dan tazkirah ya sama-sama buat kita, agar kita ke depan bisa lebih baik lagi, lebih semangat lagi, dan lebih menata lagi koper kita, isinya apa saja yang harus kita bawa. Pergi ke Makkah niat berhaji, rukun Islam yang kelima. Mari kita tingkatkan takwa dan suci agar hidup abadi di surga bersama-sama. Allahu Akbar. Nah, jemaah terhormat Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menjadikan kita bagian dari hamba-hambanya yang mengambil pelajaran ulul albab. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang cerdas, yang mengisi koper perjalanan dengan bekal terbaik, akhirul zadnya itu ketakwaan. Semoga Allah menjauhkan kita dari tipu daya dunia yang memukau di luar namun kosong di dalam. Dan semoga Allah menuntun langkah kita menuju surganya yang abadi. Allahu Akbar. Nah, mari kita tutup semua pembahasan kita pada hari ini. Karena kali ini dengan kita tundukkan kepala kita, kita hadirkan hati kita, kita panjatkan doa terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita aminkan bersama-sama dimanapun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Allahumma ya muqallibal qulub, ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. Ya Allah, Zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan kokohkan hati kami di atas agamamu, dan palingkan hati kami selalu menuju ketaatan kepadamu. Allahumma ja'al hayatana ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, jadikan hidup kami kesempatan untuk menambah kebaikan, dan jadikan kematian kami sebagai istirahat dari segala keburukan. Allahumma zuqna qalban salima wa amalan mutaqabbala wa lisanan sadiqa wa khatimatan husna wa maq'adan fi jannatin na'im. Ya Allah, karuniakan kepada kami hati yang bersih, amal yang Engkau terima, lisan yang jujur, penutup hidup yang husnul khatimah, dan tempat kembali di surga yang penuh kenikmatan. Allahumma khtim lana bis sa'adah wa la taj'al akhir kalamina fid dunya illa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya Allah, tutuplah hidup kami dengan kebahagiaan, keimanan, dan jadikanlah kalimat terakhir kami di dunia ini la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna minkum. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saudaraku jemaah Nabi Allah Subhanahu wa taala, jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like dan share. Bagikan kepada orang-orang terdekat kita, semoga menjadi amal jariah bagi kita semua. Sampai bertemu di video berikutnya. Semoga Allah menjaga kita semua. Amin amin ya rabbal alamin.